Badra Kretawi yang Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Bapak Pasa Gunawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Niti Sastra, serta teman-teman sekalian, semoga kita semua dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa diberikan ketentraman, kebajikan, dan pangannya bahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Putu Rianta Juliastini, membawakan Dharma Wacana yang berjudul Kepemimpinan yang Berlandaskan Ajaran Luhur melalui tokoh Yudhistira dalam cerita Mahabharata, serta kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Niti Sastra Hindu, yaitu Catur Kotamani Drepati. Semoga wacana ini dapat memberikan inspirasi dan refleksi bagi kita semua dalam memimpin dan mengikuti, serta pemahaman ini sangat relevan baik untuk kita sebagai generasi muda sekarang maupun sebagai bagian dari masyarakat Bali tentunya. Niti Sastra adalah bagian dari tradisi sastra dan susastra Hindu yang membicarakan tentang etika pemerintahan, tata kelola pemimpin, dan hubungan antara raja atau pemimpin itu sendiri dengan rakyatnya. Dalam kultur Nusantara Hindu, ajaran Niti Sastra ini dipakai sebagai pedoman bagaimana seorang raja atau pemimpin seharusnya berperilaku atau berbuat. Misalnya, salah satu kajian menyebut bahwa kepemimpinan harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata tentang kekuasaan saja. Dengan memahami Niti Sastra ini, kita pun dapat mengevaluasi kepemimpinan di masa lalu ataupun di masa kini sekarang. Yudhistira sebagai putra tertua dari Pandawa dikenal dengan Raja Dharma atau Raja Kebenaran karena dalam kisah Mahabharata ia selalu berusaha menegakkan dharma, keadilan, dan juga kebenaran. Ia digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, jujur, dan juga bertanggung jawab. Namun, ia juga menghadapi dilema dan kekeliruan seperti ketika ia kalah dalam permainan dadu yang mengakibatkan penderitaan bagi keluarganya dan juga kerajaannya. Dengan demikian, tokoh ini bukanlah pemimpin yang sempurna, tetapi sangat kaya dimensi untuk kajian kepemimpinan kita saat ini. Menurut kajian Catur Kotamani Drepati adalah konsep kepemimpinan Hindu yang menyebutkan 4 syarat atau pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama ada Jnana Wisesa Suda. Pemimpin harus memiliki ilmu yang luhur dan suci, memahami ajaran agama dan spiritualitas. Yang kedua, ada Kaprahitaning Praja. Pemimpin harus menunjukkan belas kasih kepada rakyatnya. Pemimpin yang mencintai rakyatnya akan dicintai balik oleh rakyatnya. Yang ketiga ada Kawiryan. Kawiryan itu pemimpin harus memiliki keberanian menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Yang terakhir ada Wibawa. Pemimpin harus mempunyai kewibawaan agar rakyat dan bawahannya menghormati dan menaatinya. Nah, keempat syarat ini memberi kita tolak ukur normatif untuk mengevaluasi seorang pemimpin dalam tradisi Hindu kita sekarang. Penerapan Catur Kotamani Drepati pada tokoh Yudhistira. Nah, dalam konteks Yudhistira, kita dapat mengurai keempat syarat itu dan melihat apakah serta bagaimana ia memenuhinya. Yang pertama kita bahas dulu yaitu Jnana Wisesa Suda.
Yudhistira ini menunjukkan penguasaan moral dan spiritual yang tinggi. Ia memahami bahwa dharma dan kerap bertindak berdasarkan pandangan yang etis. Ini mengidentifikasi bahwa syarat ilmu luhur dan suci ini terpenuhi dalam diri Yudhistira. Yang kedua ada Kaprahitaning Praja. Ia menunjukkan bentuk kasih dan perhatian kepada rakyat dan keluarganya, berusaha menegakkan keadilan dan tidak semua mengejar tentang kekuasaan saja, namun dalam praktik peperangan dan pengorbanan besar yang terjadi dalam cerita Mahabharata, muncul pertanyaan tentang sejauh mana belas kasih itu secara konsisten dapat ditegakkan. Nah, kita bahas yang ketiga, yaitu ada Kawirya. Nah, ia berani mengambil tanggung jawab besar, memimpin Pandawa menghadapi resiko peperangan, dan akhirnya dia bisa naik tahta atau dia bisa menjadi raja. Namun di sisi keraguan-raguannya, misalnya dalam menerima tantangan berjudi, menunjukkan bahwa keberanian yang ia tunjukkan tidak selalu atau tak ternoda. Dia pasti akan tergoda karena itu menjadi kewajibannya. Yang terakhir atau yang keempat ada wibawa. Yudhistira memiliki kewibawaan moral yang besar, dihormati sebagai raja yang menghendaki dharma. Tetapi kewajibannya itu dipuji dalam konflik internal, persaingan keluarga, dan saat ini ia harus membuat keputusan yang tidak nyaman. Dengan demikian, Yudhistira dapat dilihat sebagai pemimpin secara substantif melalui prinsip-prinsip Caturkotama Nindrapati. Namun, ia juga memberi gambaran bahwa dunia nyata kepemimpinan ideal punya ujian dan kompleksitasnya sendiri. Analisis teori kritis. Melalui kacamata teori kritis, kita tidak hanya menerima ajaran dan tokoh sebagai ideal dan mutlak, tetapi kita juga mempertanyakan struktur, kekuasaan, dan ideologi yang melatar belakangi dalam hal ini. Kita bahas dari yang pertama, ajaran seperti Caturkotama Nindrapati bisa dianggap sebagai norma yang diterapkan oleh elit atau struktur berkuasa dalam tradisi. Norma ini memungkinkan untuk menyokong legitimasi raja atau pemimpin tertentu, bukan sekedar moral universal saja. Yang kedua, narasi tokoh Yudhistira sebagai pemimpin yang ideal bisa membuka model kepemimpinan yang dibutuhkan oleh sistem kekuasaan, yakni pemimpin yang berilmu, pemaaf, berani, dan berwibawa, sehingga kritik terhadap pemimpin mungkin dipersepsi sebagai melawan dharma. Yang ketiga, ada praktik nyata. Kepemimpinan sering mencampurkan moralitas, ideal, dan realitas politik, konflik, serta paradigma. Yudhistira contohnya memiliki dilema dan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa norma ideal tidak berarti bebas dari kekuasaan, intrik, atau kompromi. Dengan demikian, teori kritis mengajak kita untuk tidak hanya mengagumi normanya saja, tetapi kita juga harus menelusuri siapa yang diuntungkan oleh norma tersebut, bagaimana norma ini diterapkan, dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari segi analisis teori konspirasi. Sebagai pendekatan yang lebih radikal, teori konspirasi ini berarti melihat bagaimana norma, mitos, dan tokoh klasik bisa dijadikan instrumen tersembunyi dalam rangka mempertahankan kekuasaan atau menjauhkan kontrol dari rakyat. Adapun beberapa poin dalam teori konspirasi ini,
Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, konsep pemimpin yang ideal. Seperti yang dirumuskan dalam Catur Kotamani Merpati, bisa dipakai penguasa sebagai alat legitimasi. Saya pemimpin yang berilmu, berbelas kasih, berani, dan berwibawa. Maka kritik terhadap saya menjadi tidak sah secara moral. Tokoh Yudhistira yang selalu mencoba menegakkan dharma bisa berperan sebagai simbol sehingga rakyat meniru atau menerima model kepemimpinan tertentu tanpa mempertanyakan kondisi spesifik kekuasaan zaman sekarang. Yang ketiga, konflik nyata yang terjadi di balik epik perang Mahabharata, yaitu ada kerugian, korban menunjukkan bahwa narasi moral tersebut mungkin menutupi atau menyamarkan fakta bahwa kepemimpinan juga adalah soal kekuatan dan strategi dan juga kompromi. Dengan demikian, ada konspirasi budaya yang membuat rakyat menganggap kepemimpinan yang ideal harus sesuai dengan norma itu, padahal realitanya jauh lebih rumit. Nah, dengan membaca dari perspektif ini, kita menjadi lebih waspada dan kritis terhadap klaim-klaim kepemimpinan yang terlalu idealis, serta terhadap bagaimana mitos dan norma bisa digunakan sebagai alat kontrol kita. Nah, sebagai kesimpulannya, ajaran kepemimpinan dalam tradisi Hindu melalui Catur Kotamani Merpati mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin ideal harus memiliki ilmu yang tentunya baik, kasih kepada rakyat, keberanian untuk bertindak yang benar tentunya, serta kewibawaan yang membuat ia dihormati. Nah, sosok Yudhistira dalam epik cerita Mahabharata ini menunjukkan banyak dari kualitas tersebut. Ia berusaha menegakkan dharma, memikirkan rakyatnya, dan menjadi teladan moral yang patut dicontoh oleh rakyatnya. Namun, ia juga menunjukkan bahwa dunia nyata kepemimpinan tidak selalu mulus, pasti ada dilema, pengorbanan, dan keputusan sulit yang harus dihadapinya. Nah, dari sudut pandang yang lebih kritis, kita belajar bahwa ajaran norma serta tokoh teladan bukan hanya untuk dikagumi saja, tetapi turut untuk dipahami dalam konteks bagaimana mereka berfungsi dan mengapa mereka itu muncul. Dan bila kita melihat lebih dalam lagi, ada sisi lain yang mengajak kita untuk bertanya, apakah norma dan tokoh lama itu kadang dijadikan alat agar sistem kepemimpinan tetap berjalan seperti biasanya? Nah, maka bagi kita hari ini menjadi pemimpin bukanlah hanya soal memegang ilmu atau meniru tokoh dari masa lalu, tetapi juga soal memahami tentang tantangan zaman saat ini, bersikap bijak terhadap rakyat, dan tetap rendah hati dalam menjalankan tugas. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari ajaran kisah ini untuk menjadi pemimpin yang bukan hanya baik secara kata-kata saja, tetapi nyata dalam pekerjaan dan sikap sehari-hari. Nah, mungkin itu saja dari wacana yang saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.